Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 231. Bayangkan saja kawin lari denganku. Leng Qingyang tidak bisa menahan cibiran. Henry, jangan berpikir bahwa kamu hebat karena memiliki sedikit keterampilan medis. Putriku adalah wanitamu. Itu hanya mimpi orang bodoh. Ketika Henry melihat sikap buruk Leng Qingyang, dia menjadi semakin marah. Apakah dia wanitaku atau bukan, itu bukan urusanmu. Saat aku menghamilinya dan menjadikanmu kakekku, apa yang akan kamu lakukan? Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Leni. Hal yang paling menyakitkan bagi Leni adalah terjebak di tengah-tengah saat ini. Di satu sisi adalah ayahnya dan di sisi lain adalah pria yang disukainya. Dia masih memiliki harapan dan impian kecil di hatinya. Jadi dia sangat khawatir tentang konflik antara kedua pihak yang semakin intensif. Melihat Henry mendekat, dia segera berhenti di depan ayahnya, memandang Henry, dan berkata dengan keras, "Apa yang akan kamu lakukan?" Dia tahu bahwa tingkat kekuatan Henry sangat tinggi. Jika dia harus memukul ayahnya, 100 orang tidak akan cukup baginya. "Apa?" Henry tertawa dengan marah. "Tentu saja aku akan membawamu pergi." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya untuk memegang tangan Leni dan menariknya ke dalam pelukannya. Sebelum Leni sempat bereaksi, dia diangkat di pinggangnya dan langsung berjalan menuju mobil. "Brengsek, turunkan putriku." Leng Qingyang hendak menyusul. Henry melompat 3 kali dan mendarat di mobil, menyalakan mobil dan pergi. Tapi Leni masih memeluknya, tidak ada niat untuk melepaskannya. Leni menghadap ke belakang, Leng Qingyang menghentakkan kakinya dengan marah dan mengumpat dengan jarinya. Dia bisa melihatnya dengan jelas, dan dia menjadi semakin berkonflik. Dia ingin pergi bersama Henry, tetapi dia juga khawatir ayahnya akan sangat marah. "Turunkan aku." Set, Henry berkata dengan lembut, dan embusan napas panas menerpa wajahnya, membuatnya merasa gatal. "Saya ingin duduk di kursi penumpang." Leni semakin merasa sedih saat melihat itu mobil Mariam. "Diam, jika kamu tidak bersikap jujur, aku akan menindas tepat di dalam mobil sekarang," Henry berkata dengan nada serius. Ayo sekarang, segera datang. Kalau tidak kamu tidak akan menjadi laki-laki." Leni mendengar ancaman Henry, dan air mata mengalir dengan tidak memuaskan. Memikirkan kembali keluhan yang saya derita beberapa hari terakhir dan siksaan kerinduan, saya melepaskan begitu saja dan berbicara tanpa keraguan. Henry bersemangat untuk beberapa saat, tetapi dia segera menjadi tenang. Dia bahkan lebih tersentuh oleh rasa sayangnya pada Leni. Hari ini, jika bukan ayah Leni, Henry pasti akan berkomunikasi dengannya, dan dia bahkan mungkin akan mencium Leni di depannya di rumahnya. Namun, memikirkan keluarga Leng Qingyang dan bahwa dia adalah ayah Leni, dia menahan keinginan tersebut. "Berhentilah bersikap picik. Saya belum pernah ke kota Bandung dalam beberapa hari terakhir. Saya baru saja kembali tadi malam." Henry sudah mengerti apa yang dipikirkan Leni dan berkata dengan nada sok. "Siapa yang peduli padamu?" Leni memelintir wajahnya. Meskipun dia terlihat marah atau menghina, ada sedikit kehangatan di hatinya.
Dia tahu bahwa Henry masih peduli padanya dan masih menyimpannya di dalam hatinya, sehingga kebenciannya terhadapnya menjadi berkurang. Oke, kalau begitu aku akan mencari seseorang yang peduli padaku. Guo Warner, Rani, Guan Bitong. Sepertinya wanita manapun yang menerima teleponku akan segera datang menemuiku. Henry berkata pada dirinya sendiri. Ah, tangan Henry yang memegang kemudi bergetar. Rasa sakit yang parah di bahunya hampir membuatnya mengemudikan mobilnya ke dalam selokan. Lenny mengangkat kepalanya, menjauhkan mulutnya dari bahunya, memandang Henry dan berkata, "Aku menyukai seseorang." Siapa? Henry merasakan jantung kecilnya mulai berdebar kencang. Dia tidak menyangka seseorang dengan kepribadian seperti Lenny akan menyatakan cintanya saat ini. Aku jatuh cinta pada seseorang. Siapa? Aku jatuh cinta pada seseorang. Siapa itu? Lenny mengulangi kalimat ini kalimat demi kalimat, dan Henry tidak sabar untuk mendengar jawabannya. Kak, aku suka melajang. Lenny tiba-tiba tersenyum dan mengatakannya. Henry menginjak rem darurat, dan roda mengeluarkan suara gesekan yang tajam. Tubuh Lenny bergerak mundur dengan inersia, maka ia memeluknya lebih erat untuk memastikan tubuhnya tidak membentur kemudi. Henry menatap wajah Lenny, dengan sedikit kejahatan di sudut mulutnya dan senyuman jahat di matanya. Oke, gadis kecil, aku tidak menyangka kamu akan mulai menggodaku. Sepertinya musim semimu sudah tiba. Jika aku tidak segera menanam benih, aku tidak akan bisa mengikuti musimnya. Apa yang akan kamu lakukan? Lenny juga tahu kalau dia baru saja menggodanya dan pasti membuatnya marah. Jadi dia sengaja ingin menakutinya dengan suaranya yang dingin. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Kamu baru saja mengerem tiba-tiba. Apakah kamu ingin memukulku sampai mati? Lenny sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Tidak apa-apa, jika itu terjadi, saya pasti akan melakukan sesuatu yang tidak akan Anda sesali, kata Henry sambil tersenyum tipis. Ada apa? Minumlah selagi masih panas. Dia mencubit Henry dengan tangannya, ingin mencekiknya sampai mati. Aku akan membantumu sehingga kamu tahu bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Henry sepertinya kebal terhadap rasa sakit dan melanjutkan. Lenny menutup matanya dan tidak bisa berkata-kata. Aku benci itu. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang membuatku bahagia? Suara menawan Lenny terdengar di sebelah Henry. Henry melihat ekspresi dingin dan menawan itu, dan dia menahannya. Sebenarnya, saya sangat ingin memberitahu Lenny bahwa saya bukan peramal di lapangan, dan saya tidak dapat berbicara sebanyak yang ingin Anda dengar. Bukankah sekarang ada penyanyi dan komedian? Aku akan menjadi bintang. Tapi aku merasa sedikit bias. Aku ingin memberimu lebih banyak senyuman dan membiarkan senyumanmu menjadi kosmetik terbaikmu. Henry berkata dengan lembut. Ketika Lenny mendengar kalimat ini, itu lebih indah dari kata-kata cinta terindah di dunia. Apalagi bagi wanita dingin seperti dia, betapa indahnya senyuman dan betapa mahalnya kosmetik, dan Henry sebenarnya ingin memberikan ini pada dirinya sendiri sebagai hadiah, yang menunjukkan posisinya di dalam hatinya. Hal ini membuatnya tidak dapat mengendalikannya lagi, memeluk Henry dan menangis. Henry memeluk Lenny erat-erat dengan punggung tangannya,
dan bisa merasakan kedalaman dan kerumitan di hatinya. Dia tidak memiliki banyak keinginan untuk wanita ini. Pada awalnya, itu hanya perselisihan pekerjaan, dan kemudian dia melihatnya bersikap dingin dan tidak bahagia dengan orang lain. Sekarang, aku sangat berharap dia bisa bahagia dan menjadi wanita cantik. Terlebih lagi, saya tidak memikirkannya. Lagi pula, satu-satunya hal yang ada di hati saya adalah tunangan saya Maryam. Kamu sangat menyebalkan. Kamu membawa orang keluar rumah, membuat marah ayahku, dan pada akhirnya membuat mereka menangis. Leni berhenti menangis, menepuk Henry dan berkata, "Aku ingin kamu tertawa, tetapi kamu memilih untuk menangis. Sepertinya itu bukan salahku." Keluar, Leni memelototinya dan berkata, "Siapa kita sekarang?" Dia mengenal ayahnya. Masalah ini tidak akan pernah selesai, dan Henry pasti akan diminta untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi dia tidak tahu caranya. "Bayangkan saja untuk kawin lari denganku," Henry berkata dengan tatapan tanpa ragu. Audio Bab milik 232 Leni, "Jangan menganiaya aku." Henry dengan lembut mengangkat Leni, menempatkannya di kursi penumpang, menyalakan mobil dan terus bergerak maju. Dia mengajak Leni makan makanan barat, berjalan-jalan di mall, dan menonton film. Keduanya tampak seperti pasangan yang bahagia. Hari mulai gelap. "Ayo pergi ke villa untuk bermalam." Henry ingin membawa Leni kembali ke kediaman Maryam. "Tidak, aku ingin menginap di hotel." Wajah Leni penuh kegembiraan, langsung kehilangan senyumannya. Henry tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dan setuju. Leni segera bertingkah seperti anak kecil yang bahagia, memeluk lengan Henry dan mencium wajahnya dengan keras. Dia sangat bahagia, dan bahkan Henry pun terpengaruh oleh emosinya. Ketika mereka tiba di hotel, Leni mendorong Henry langsung ke kamar mandi dan memintanya masuk dan mandi, mengatakan bahwa dia berbau keringat. Henry pergi dengan sangat tertekan dan tidak berdaya. Sementara Leni melihat ke belakang dan tersenyum diam-diam. Leni segera menemukan tas belanjaannya, mengeluarkan satu set pakaian dalam yang dibelinya saat Henry pergi ke kamar mandi di mall, dan memakainya. Ketika dia melihat dirinya di cermin, wajahnya dipenuhi rasa malu. Tapi memikirkan Henry dan pria yang benar-benar membuatnya tertarik, dia membuat keputusan, dan dia memutuskan tanpa ragu-ragu. Setelah Henry selesai mencuci, dia keluar dari kamar mandi dan menemukan Leni sudah terbaring di tempat tidur, ditutupi selimut rapat. Dia merasa aneh saat itu. "Ada apa denganmu?" "Aku merasa tidak enak badan. Aku tidak tahu apakah racunnya belum hilang seluruhnya," kata Leni dengan wajah memerah. Begitu Henry mendengar tentang keracunan itu, dia merasa cemas. Dia segera berjalan ke tempat tidur dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pergelangan tangan Leni yang cerah. Alhasil, ia melihat tangan Leni tidak berniat mengeluarkannya, sehingga ia terpaksa memasukkan tangannya ke dalam selimut. Saat tangannya menyentuh tubuh Leni, perasaan istimewa dari bahan kasa itu membuat hatinya berdenyut. Wajah Leni semakin menawan, dengan sedikit rona merah, membuatnya semakin terlihat menawan. Saat Henry hendak menarik tangannya kembali, Leni menarik Henry ke tempat tidur dengan kekuatan yang kuat, kemudian selimutnya langsung diangkat.
memperlihatkan pakaian dalam paling memalukan yang pernah dilihat Henry berkali-kali di mal dan tidak berani berbicara tentang hal itu. Henry dengan cepat memeluk handuk itu erat-erat dan berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Apa yang harus dilakukan? Audio milik Mendengar hal Software itu, Channel. Lenny langsung marah. Lagi pula, kamu masih bertanya apa yang ingin kamu lakukan. Selain itu, apapun yang ingin Anda lakukan, Anda harus mengambil inisiatif. Apakah Anda ingin saya terus mengambil inisiatif? Sudah kubilang, aku masih perawan dan aku belum mengalaminya. Bagaimana jika, Wuwu, kamu tidak bisa memperkosaku. Di akhir perkataan Henry benar-benar mulai menangis. Lenny menghela nafas panjang. Jika seseorang tidak mengetahuinya, mereka pasti akan mengira dia sedang menindas Henry. Godaannya memang menggiurkan, tapi kali ini godaannya nyata. Henry, berhentilah menjadi hooligan dan berhentilah berpura-pura. Apakah kamu masih ingin aku memberitahumu apa maksudku? Lenny memelototi Henry dan bertanya dengan marah. Ah, Lenny, apakah kamu akan memperkosaku? Henry segera menutupi dirinya dengan selimut dan berteriak ngeri. Lenny sudah merasa malu. Tetapi ketika Henry langsung berteriak, dia hampir merangkak ke tanah karena malu. Namun, dia bukan wanita biasa. Dia mengertakkan gigi dan meraih selimut itu dengan tangannya, mencoba membukanya. Namun, selimutnya terangkat secara otomatis. Karena kekuatan yang berlebihan dan kelembaman tubuhnya, dia jatuh menimpa Henry. Ah, teriak Henry. Tapi itu tidak menyakitkan, tapi indah. Seperti inikah rasanya dorongan legendaris? Nyaman, sungguh nyaman. Pikiran Lenny tidak serumit pemikiran Henry, dan dia ingin berjuang dan bertanya apa maksud Henry. Henry tidak memiliki batasan. Dan Lenny duduk dengan mulus. Namun, begitu dia duduk, dia merasakan matanya menjadi gelap, dan selimutnya langsung tertutup sudah di pelukan Lenny. Astaga, Anda benar-benar mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Lenny bereaksi dan mencoba melepaskan diri, tetapi ternyata dia jelas tidak sekuat Henry. Henry, segera lepaskan aku, kalau tidak aku akan sangat marah. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, Lenny hanya bisa mengeluarkan nada memerintah. Lenny ingin hal seperti itu terjadi sekarang, tetapi kata-kata Henry barusan membuatnya kesal. Dia harus meminta Henry untuk meminta maaf. Jika tidak, dia tidak akan mentolerirnya. Henry juga bingung dengan perubahan mendadak Lenny, tapi perasaan berpelukan sangat menyenangkan. Lenny, apakah kamu menyesal? Henry berkata dengan jujur. Meskipun saat ini, dia lebih gugup daripada Lenny. Dia mendambakannya, tapi itu tidak bisa terjadi. Dia hanya bisa mengadopsi cara ini. Berharap Lenny akan marah dan melepaskan idenya. Lenny terlalu malas untuk mengobrol dengan Henry dan sangat mengenalnya. Apakah kamu menyukaiku atau tidak? Lenny bertanya sambil menatap mata Henry. Saya menyukainya, Henry berkata dengan tulus. Cintai aku? Tidak tahu. Kekecewaan muncul di matanya yang dingin. Tetapi dia dengan cepat menyesuaikan diri dan terus bertanya, apakah kamu menginginkan saya? Henry mengangguk dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Mau atau tidak,
Leni merasa dia akan pingsan. Leni, dengarkan aku. Aku menyukaimu dan aku jatuh cinta padamu. Tapi aku sama sekali tidak punya niat untuk memilikimu. Jika itu masalahnya, aku merasa itu adalah penghujatan terhadapmu. Aku ingin mencintaimu dengan benar. Henry tidak tahu kenapa, tetapi ketika dia melihat Leni di depannya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan mengungkapkan pikiran dan perasaannya yang sebenarnya. Leni kecewa pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar tentang cinta terakhir yang baik, dia tergerak dan menangis dengan sedihnya di pelukannya. Dalam kesannya, Henry adalah seorang gangster dan mesum. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, ketika mereka berdua hampir dipertaruhkan, mereka bisa mengucapkan kata-kata yang begitu menyentuh. Henry menghela napas dalam-dalam, membantu Leni merapikan rambutnya yang berantakan, dan berkata dengan lembut, "Leni, percayalah, ketika suatu hari aku menyadari bahwa aku benar-benar jatuh cinta padamu dan tidak bisa kehilanganmu, aku akan mengambil milikmu yang baik dan biarkan kamu menjadi wanitaku dan ibu dari putraku." Leni, yang sudah menangis terseduh-seduh, begitu tersentuh oleh kata-kata Henry hingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia terus menamparnya dan mengumpat. Semacam kebahagiaan hangat perlahan mengalir di hati kedua insan. Henry menghela nafas lega dan akhirnya menenangkan Leni. Jika dia tidak mengendalikannya dengan baik, senjatanya akan benar-benar meledak. Di saat yang sama, dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bermain seperti ini dengan Leni. Tapi, bolehkah aku melepaskannya? Dia meragukan dirinya sendiri. Bersambung.